Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan. Karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-sorailah memuji Tuhan kita, bernyanyilah baginya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat 13. Demikian bunyinya: janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segalanya yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19 dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta duniawi sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah
yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajar kami untuk menjauhkan segala ketamakan dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu
setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang yang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang menguasai mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Siang malam musim tuamu gilir ganti malainya, bayang-bayang berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Walau zaman mengayunkan tiap hari dunia, pengasihanmu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan dalam rubah apapun, dalam Kristus aku aman, kau menjadi Bapa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom untuk kita semua. Marilah kita dengar warta jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. 1. Nama minggu pada hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Tema minggu, jauhilah ketamakan. 2. Ibadah minggu online live streaming pada minggu hari ini tanggal 14 Juni 2020. Gereja kita akan mengadakan ibadah online live streaming pukul 9 WIB. Acara disediakan dalam bahasa Indonesia. 3. Panduan ibadah sekolah minggu online live streaming. Pada minggu hari ini, gereja kita mengadakan panduan ibadah sekolah minggu pada pukul 7.30 WIB. 4. Rapat pemilihan seksi. A. Seksi sekolah minggu. Pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 18 WIB akan diadakan rapat sekolah minggu untuk pemilihan pengurus seksi periode 2020 sampai 2022. Rapat diadakan lewat WA Group. B. Seksi remaja. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, pukul 16 WIB akan diadakan rapat seksi remaja untuk pemilihan pengurus seksi periode 2020 sampai 2022. Rapat diadakan lewat WA Group. C. Seksi Naposo Bulung. Pada hari Rabu 17 Juni 2020 pukul 18 WIB akan diadakan rapat seksi Naposo Bulung untuk pemilihan pengurus seksi periode 2020 sampai 2022. Rapat diadakan lewat WA Group. D. Seksi musik. Pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 17 WIB akan diadakan rapat pengurus seksi musik periode 2020 sampai 2022. Rapat diadakan lewat WA Group. E. Seksi sending. Pada hari Rabu 17 Juni 2020 pukul 17 WIB akan diadakan rapat seksi jending untuk pemilihan pengurus seksi periode 2020 sampai 2022. Rapat diadakan lewat WA Group. Warta keuangan, warta jemaat yang sakit, dan bantuan kepada ruas HKBP Karangbangun dan pemakaian gedung dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat gereja kita. Sekarang mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan Tuhan kepadamu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, atas kesempatan baik yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu di gereja maupun di rumah. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir agar dapat berjalan dengan baik. Kami memohon padamu ya Tuhan Allah, Engkau Maha tahu telah terjadinya pandemi COVID-19 di muka bumi ini. Redakanlah Tuhan agar kami dapat melakukan kehidupan menuju normal, berdamai dengan COVID-19 dengan mengikuti
protokoler kesehatan yang diserukan Presiden kami. Karena kami sudah banyak yang menderita kesusahan karena tidak dapat bekerja dan hilangnya mata pencaharian, kami memohon kepadamu ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, agar memberi kesempatan kepada anak-anak kami, anak jemaat-Mu yang akan mengikuti UTBK, kiranya mereka dapat mengikutinya dengan baik dan seksama untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Berkatilah mereka Bapa, agar mereka dapat masuk, agar cita-cita mereka dapat tercapai, dan mereka bersukacita mengenal lebih dalam lagi dan takut akan Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam rapat pemilihan pengurus seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi Naposo Bulung, serta seksi musik dan jending yang diadakan tanggal 15 Juni sampai 17 Juni periode 2020 sampai 2022. Engkaulah Tuhan yang campur tangan agar dapat berjalan dengan baik walaupun melalui WA Group. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berkumpul di tempat ini. Bukalah telinga dan hati kami supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, yang agar kami dapat memelihara dan menjalankan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Dan berkatilah seluruh pendeta dan para sintua yang membawa acara, song leader, pemain musik maupun petugas online live streaming. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami terhadap Engkau maupun kepada sesama kami, agar kami dapat menerima berkat yang akan Bapa berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan dengan rendah hati. Di atas segalanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Jiwaku
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah minggu kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sekali lagi secara bersama-sama ayat 15. Kita membaca secara bersama-sama ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu." Beberapa minggu yang lalu saya ke beberapa apotik untuk mencari masker ini. Beberapa apotik yang saya jalani, harga masker ini sekisaran 10.000 sampai 8.000 per biji. Padahal saya ingat 2018 ketika saya baru ditempatkan di Siantar ini, kalau tidak salah harga satu kotak itu 50 ribuan. Jadi sekarang harganya ini 500.000 satu kotak, dan paling murah 800.000. Ketika mempersiapkan khotbah ini,
Saya juga berpikir, apakah saya orang yang tamak? Karena saya tahu bahwa mengapa harga masker ini sangat melonjak, karena pasti ada orang yang tamak juga. Ingin beruntung dari masker ini secara ekonomi, atau ingin hanya dia yang hidup, biarlah orang lain tidak hidup, yang penting dia hidup. Dan ketamakan ini sebenarnya bukan hanya dalam hal berbangsa, bernegara, bermasyarakat, tetapi ketamakan ini juga sudah mempengaruhi kehidupan bergereja dan beragama kita. Dan ternyata bukan hanya sekarang ada orang yang tamak, walaupun dia datang kepada Tuhan. Dan melalui nats ini kita belajar bahwa pada masa Tuhan Yesus juga, ketika orang datang kepada Yesus, bahwa dari banyak orang itu ada juga orang yang tamak yang datang kepada Yesus. Mari kita lihat dalam nats ini, bahwa dalam nats ini ada seseorang yang datang kepada Yesus bukan mau menuruti perintah Yesus, bukan mau mendengar pengajaran Yesus, bukan mau supaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, tapi dia datang kepada Yesus untuk memerintah Yesus, untuk menyuruh Yesus. Dan biasanya orang-orang yang tamak seperti itu bukan mau melakukan perintah Tuhannya, tapi Tuhan diperintahkannya melalui ritus-ritus, melalui persekutuan-persekutuan, melalui liturgi-liturgi yang dia ikuti. Saya yakin Week Pemda Sada tidak ada yang tamak yang hadir di sini. Tapi perlu juga kita renungkan bahwa agak berbeda memang bahasa Batak dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Batak, pasiding hamu mahahuliton. Hahuliton itu dia tidak pernah mau membagi yang ada pada dia. Ketamakan itu adalah sesuatu yang mengharapkan lebih daripada yang dia butuhkan. Jadi ketamakan selalu mengharapkan dia menerima dan tidak mau memberi. Hahuliton adalah dia tidak mau memberi, dan ketamakan adalah dia selalu menerima dan tidak mau memberi. Jadi sebenarnya ketamakan dan hahuliton juga dalam Alkitab dan juga dalam bahasa Batak saya tahu bahwa itu tidak kontradiksi. Cuma bedanya bahwa hahuliton itu bisa kepada setiap orang dan kecenderungan kepada orang yang sudah memiliki. Tetapi ketamakan bukan hanya kepada orang yang memiliki, dan orang yang belum memiliki juga bisa terpengaruh kepada ketamakan. Dengan demikian kita lihat bahwa melalui nats ini kita lihat bahwa sebelum ayat 13 Yesus sudah mengajarkan bahwa para murid-murid harus takut kepada Tuhan. Dan setelah nats ini juga para murid-murid diajarkan supaya dahulu mencari kerajaan surga, supaya duluan mencari kerajaan surga. Jadi di antara orang yang takut kepada Tuhan dengan orang yang mencari kerajaan surga itu ada yang harus dia pahami, ada yang harus dia lakukan, yaitu supaya dia waspada dan berjaga-jaga terhadap ketamakan itu. Orang yang datang kepada Yesus ini bukan orang yang miskin. Dia sudah orang kaya. Buktinya dia sudah orang kaya karena saudaranya juga kaya. Dan sudah diaturkan dalam kitab Ulangan dan kitab Bilangan bahwa dalam adat orang Yahudi bahwa harta warisan itu sudah diaturkan. Memang anak sulung yang memiliki harta warisan 2/3 bagian,
Dan saudara-saudaranya mendapat sepertiga bagian menurut kitab Ulangan. Tetapi tanggung jawab anak sulung adalah memperhatikan saudara-saudaranya. Bahkan kalau ada saudaranya yang miskin, itu tanggung jawab anak sulung itu. Jadi tidak mungkin ada anak sulung yang kaya, anak yang bungsu miskin. Itu tidak diperkenankan dalam tradisi orang Yahudi. Dan orang yang datang kepada Yesus ini karena saudaranya juga adalah kaya, pasti dia juga kaya. Dan kedatangannya kepada Yesus, dia katakan dalam nats ini, sebagaimana tadi kita sudah baca dalam ayat 13, itu seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi dia datang kepada Yesus bukan mau belajar, "Guru, apa yang pingin aku perbuat? Apa yang pingin aku lakukan? Apa yang pingin aku kerjakan supaya saya dengan saudara saya bisa berbaik, bisa berdamai?" Tidak itu yang diharapkan. Tetapi dia memerintah Yesus, dia menyuruh Yesus supaya mengajar saudaranya yang tidak hadir itu. Supaya memberi penjelasan, supaya menyuruh saudaranya yang tidak hadir itu. Dan ketika Yesus menyuruh saudaranya itu, maka dia akan beruntung mendapat harta itu. Dan jangan-jangan kita juga seperti itu datang ke gereja ini, adalah menyuruh Tuhan supaya berbicara kepada orang yang tidak datang. Supaya mengajarkan kepada saudara kita yang mungkin tidak baik dengan kita. Supaya Yesus mengajar, mengingatkan orang lain yang tidak kita sukai. Tapi firman ini mengingatkan kita. Kehadiran kita di hadapan Tuhan, Tuhan ajarlah saya. Ini persoalan saya dengan saudara saya. Ini masalah saya dengan keluarga saya. Ini persoalan rumah tangga kami, ajar saya. Tetapi kecenderungan lebih banyak dari antara kita, Tuhan berbicaralah kepada si anu agar dia sadar, agar dia baik. Tapi saat ini kita diajak, kita diingatkan, Tuhan, saya punya kekhawatiran, saya punya pergumulan, bantu saya dalam pergumulan dan kekhawatiran ini. Jadi tidak menyuruh Tuhan menjelaskan kepada orang lain, tetapi lebih cenderung kita dibaharui oleh Tuhan. Kemudian kita lihat lagi bahwa Tuhan Yesus tidak mau merespon, menempatkan dirinya untuk sesuai dengan permintaan orang yang datang itu. Karena Yesus tahu juga bahwa itu sudah diaturkan. Masih ingat ketika orang Israel yang di Mesir, sama-sama orang Israel berkelahi, baru Musa datang untuk melerai saudaranya itu. Dan saudaranya itu bertanya kepada Musa, "Siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim di antara kami? Apakah kamu mau membunuh kami seperti membunuh orang Mesir itu?" Jadi dalam tradisi Yahudi juga, kalau namar hamarangi itu merbada, tidak bisa terus orang lain datang untuk menyelesaikan masalah itu kalau mereka belum sepakat. Jadi Pemda 1 juga hati-hati ya. Kalau ada orang bersaudara berkelahi, jangan sok-sokan terus mau masuk ke dalam persoalan itu. Apalagi orang Batak juga. Biasa juga orang Batak yang bersaudara berkelahi. Tapi Yesus juga mau mengingatkan kepada dia bahwa kehadiran Yesus bukan untuk memuaskan ketamakannya itu. Dan melalui peristiwa itu juga Yesus mau mengajar bukan hanya seseorang itu, tapi mau mengajar semua orang yang datang kepada Yesus itu. Itulah yang dikatakan dalam ayat 15 tadi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi firman ini juga mengajari saya dalam mempersiapkan khotbah ini. Saya baca dan saya dengar, saya tonton banyak khotbah dari pendeta HKBP tentang ketamakan ini. Mungkin ketika melihat, wah ini lebih tamak dari saya, mungkin kita akan skip juga khotbahnya itu.
Dan saya juga takut berkhotbah kepada Pemda 1 ini. Jangan-jangan saya lebih tamak daripada Pemda 1. Tapi saya yakin kalaupun selama ini saya lebih tamak, kalaupun ada dari yang hadir ini, ada yang lebih tamak dari saudaranya, ada yang lebih tamak dari tetangganya. Tapi melalui firman ini mungkin kita akan mengatakan kepada Tuhan, bantulah saya Tuhan dalam ketamakan ini. Untuk mengajar orang yang tamak ini, setelah Tuhan Yesus mengingatkan, dan kedua kita lihat Tuhan Yesus mengajar melalui perumpamaan, membuat cerita, membuat ilustrasi, membuat perumpamaan, dan melalui perumpamaan itu orang yang tamak itu diharapkan untuk sadar. Jadi memang perlu juga mengingatkan orang kaya dengan cerita, dengan perumpamaan. Dan kita lihat umpama atau perumpamaan cerita yang diajarkan oleh Yesus ini, kita lihat dalam ayat 16, yaitu tentang seorang yang kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Jadi dia sudah kaya, hasil tanahnya juga berlimpah-limpah. Jadi bukan orang kaya baru dia, sudah orang kaya, hasil tanahnya berlimpah-limpah. Agak berbeda dengan warga jemaat kita yang di Karangbangun. Seumur hidup saya, karena saya anak petani, saya belum pernah melihat bahwa ratusan hektar sawah gagal panen karena hama tikus. Seumur hidup saya sekarang 48 tahun belum pernah melihat seperti itu. Memang di antara warga jemaat itu ada yang luas tanahnya, tapi ada juga sebenarnya mereka menyewa. Dan selama 1 minggu mereka berburu 3.000 ekor tikus lebih mereka sudah dapat. Dan karena emosinya mereka tidak hanya membunuh tikus itu, tapi mereka juga memakan tikus itu. Saya melihat bahwa mereka berharap ada orang yang mau membantu dan menolong mereka dalam pergumulan itu. Mudah-mudahan Wik Pemda 1 juga ikut menolong mereka, membantu mereka dalam gagal panen itu. Dan kita lihat dalam nats ini bahwa perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa orang kaya yang berlimpah-limpah hasil tanahnya, kita lihat bahwa dia bertanya dalam hatinya. Jadi sebenarnya orang kaya ini boleh kita katakan dia adalah pengusaha yang sukses. Karena dia berbicara, dia bertanya kepada dirinya, dan dia memberi jawaban terhadap pertanyaan atau masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi adalah karena hasil panennya berlimpah-limpah sehingga lumbungnya tidak sanggup untuk menyimpan hasil panen itu. Itulah masalah yang dihadapi. Jadi bukan gagal panen dia. Karena panennya melimpah-limpah, ternyata menjadi masalah bagi dia. Kalau saudara kita yang di Karangbangun gagal panen itu menjadi masalah, itu biasa. Tetapi masalah bukan hanya karena gagal, tetapi masalah bisa juga karena terlalu banyak kesuksesan dan keberhasilan. Dan kita lihat dia juga mengatasi masalah, mengatasi pergumulannya itu dengan memikirkan bagaimana cara mengatasi itu. Dan dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan memikirkan akan merombak lumbung-lumbungnya itu. Berarti banyak lumbungnya. Dan akan memperbesar lumbung-lumbungnya itu. Dan setelah dirombak dan diperbesar, maka dia akan menyimpan hasil gandumnya dan barang-barangnya. Dan bukan hanya sampai di situ. Dia juga berbicara kepada hatinya.
Kalau tadi dia berbicara dalam hatinya, tetapi dalam ayat 19 dia berbicara kepada jiwanya. Ini juga sesuatu yang menarik. Ternyata ketamakan itu membuat dia berbicara kepada dirinya sendiri, berbicara kepada hatinya, berbicara kepada jiwanya. Dan ketamakan membuat kita tidak berbicara kepada orang lain, membuat kita tidak berbicara kepada sesama, membuat kita tidak berbicara kepada Tuhan. Kalaupun dia berbicara kepada Tuhan, dia hanya meminta Tuhan untuk memenuhi ketamakannya. Kalaupun dia berbicara kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada orang lain, dia hanya berbicara untuk memenuhi keutamakannya itu. Dan pembicaraan dia terhadap jiwanya dalam ayat 19, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah dan makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Itulah pembicaraan dia terhadap jiwanya. Dia menyerahkan jiwanya terhadap barang-barangnya. Dia menyerahkan jiwanya terhadap hasil kesuksesannya. Dan dia mengharapkan jiwanya bersenang-senang. Dia mengharapkan jiwanya beristirahat. Jiwanya makan minum. Karena bagi dia sudah ada harta yang tertimbun. Jadi ketamakan itu adalah ketika kita menggantungkan hidup kita terhadap kekayaan. Dan ketamakan itu adalah ketika kekayaan itu kita timbun untuk menyenangkan jiwa kita. Kembali tadi kita katakan bahwa kita dinasihati supaya berjaga-jaga, supaya waspada terhadap ketamakan. Dan dalam bahasa Batak bukan hanya ketamakan, tetapi hahulitun juga kita harus waspada. Hahulitun dan ketamakan tadi sudah kita katakan itu tidak bertentangan. Dan hahulitun dan ketamakan menunjukkan bahwa dia sudah ketergantungan terhadap harta dan kekayaan itu. Jadi kalau ada di antara kita sudah tergantung dan ketergantungan terhadap harta dan kekayaan, itu pertanda kita sudah tamak. Orang yang tergantung kepada harta dan kekayaan bukan hanya orang kaya. Jangan mengira hanya orang kaya yang tergantung terhadap harta dan kekayaan. Orang miskin juga ada yang tergantung terhadap harta dan kekayaan. Setiap orang yang tergantung terhadap harta dan kekayaan, itulah orang yang tamak. Dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 20 ini. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi orang yang tamak tidak mengikut sertakan Tuhan dalam harta kekayaannya. Orang yang tamak tidak mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Orang yang tamak tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, harta saya melimpah, hasil panen saya melimpah, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat? Tidak seperti itu orang yang tamak. Tapi orang yang tamak menyerahkan hartanya kepada jiwanya, menyerahkan jiwanya kepada hartanya. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah seperti itu, kita sudah menjadi orang bodoh menurut Tuhan. Orang bodoh bukan karena tidak tahu bagaimana melipat gandakan harta, tetapi orang bodoh adalah tidak melibatkan Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga dalam keberhasilan itu. Jadi firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala peristiwa yang kita hadapi,
termasuk dalam suasana COVID yang kita hadapi ini. Dalam suasana COVID ini kita diajar juga sebenarnya bahwa harta kekayaan itu tidak menjamin kehidupan kita. Banyak juga saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan hartanya. Dan saya yakin bukan hanya saudara-saudara kita yang akan meninggalkan hartanya, kita juga akan meninggalkan harta ini. Dan kalau kita meninggalkan harta ini juga, diingatkan kepada kita, jangan menyerahkan jiwanya kepada harta. Dan jangan menyerahkan harta kepada jiwanya. Tetapi mari kita serahkan jiwa kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan harta kita kepada Tuhan. Ketika jiwa dan harta kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita bagaimana mempergunakan harta ini. Jadi bukan harta lagi yang mengontrol jiwa kita, tapi Tuhan yang memampukan kita bagaimana mengontrol harta ini. Sebab banyak juga, harus kita akui, banyak juga orang-orang kaya makin susah karena kekayaannya. Mengapa ada orang kaya susah karena kekayaannya? Karena tidak diikut campurkan Tuhan dalam kekayaan itu. Jadi kita berharap juga kepada anak-anak kita, kalaupun orang tuanya punya harta dan kekayaan, anak-anak juga diberi Tuhan tuntunan bagaimana mempergunakan harta kekayaan orang tua ini. Jangan karena orang tuanya punya harta kekayaan sehingga dia makin susah dan makin menderita karena menyalahgunakan harta itu. Dan teristimewa juga melalui ibadah ini diingatkan bahwa dalam Matius kita diingatkan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Tetapi dalam ayat 21 ini diharapkan kepada kita, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini tidak kontradiksi. Di Matius, orang yang miskin di hadapan Allah, dia tergantung kepada Tuhan. Walaupun ada hartanya, dia tidak tergantung kepada hartanya itu. Dia tetap tergantung kepada Tuhan. Orang seperti itulah yang berbahagia. Dan orang seperti itulah yang dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah, dia tetap tergantung kepada Tuhan walaupun dia kaya. Dan dalam ayat 21 ini, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, apa maksudnya? Nah, kaya di hadapan Allah berarti dia memahami kalaupun dia punya harta, bahwa dia menjadi saluran, dia menjadi perantara Allah untuk menjadi saluran berkat kepada saudara-saudaranya. Jadi orang yang kaya di hadapan Allah itu, dia sadar betul kalau Tuhan memberi kita kekayaan, kalau Tuhan memberi kita harta, kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita harus pergunakan harta ini menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Dan dengan demikian juga, kalau kita menjadi kaya di hadapan Tuhan, kita juga harus memikirkan apakah harta ini, apakah kekayaan ini sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan pemberian Tuhan. Jadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, dia harus memikirkan bahwa kekayaannya itu harus dengan persetujuan Tuhan. Tidak boleh mengambil yang tidak bagiannya. Dan harta yang dia kumpulkan itu juga, harta yang ada pada dia itu juga tidak boleh dipergunakan hanya untuk dirinya sendiri. Harta yang diberikan Tuhan kepada kita itu juga menjadi saluran berkat Tuhan kepada saudara-saudara kita. Dan ketika kita memahami harta kekayaan itu hanya milik kita sendiri, dan hanya kita yang menikmati, dan hanya kita yang menimbun, dan firman ini mengingatkan kita, waspada dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih,
kami sadar dalam perjalanan hidup kami ini ada begitu banyak orang yang gila akan harta, dan Tuhan tahu bahwa kami juga sering terjerumus dalam ketamakan itu. Lebih menghargai harta daripada persaudaraan, lebih menghargai kekayaan daripada kemanusiaan. Dan itu kami rasakan bukan hanya dalam kehidupan berbangsa, bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi di tengah-tengah kehidupan bergereja juga. Kecenderungan ada banyak orang yang sudah tergantung kepada harta dan kekayaan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Tuntun kami, ajari kami Tuhan, perlengkapi kami, bahwa kehidupan kami ini tidaklah tergantung kepada harta kekayaan, tetapi kehidupan kami adalah anugerah Tuhan yang sudah Tuhan tebus dan sudah Tuhan berikan kehidupan kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalaupun ada di antara kami yang tidak punya harta, tetapi kalau Tuhan memberi kami kehidupan, kami tetap bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan ini. Dan kalaupun Tuhan memberikan kami harta kekayaan, ingatkan semua orang yang punya harta kekayaan bahwa tidak baik untuk menimbun harta kekayaan untuk menyenangkan jiwa-jiwa mereka. Tetapi yang bisa menyenangkan jiwa-jiwa kami hanyalah Tuhan sendiri, dan firman Tuhanlah yang mengingatkan kami agar kami tetap berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan itu. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami juga berdoa kepada seluruh umat-Mu yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu ini. Kalaupun mereka beribadah di rumah masing-masing, biarlah persekutuan mereka, persekutuan kami kepada Tuhan, mengingatkan kami agar tidak ada orang yang menggantungkan hidupnya terhadap harta kekayaan. Kami doakan juga umat-Mu yang sedang sakit. Inang Opu Harungguan Boru Situmorang, Inang Nyonya Huta Julu Boru Pasaribu, Amang Doktrandus R. Siburian, Inang Nyonya Dokter Bakara Boru Sitanggang, Amang Asi Hombing, Amang El Simbolon, Amang Sintua Doktrandus Jemanik, Inang Nyonya Silalahi Boru Silalagan, Amang Esyahaan, dan banyak lagi yang sakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah dalam sakit penyakitnya itu juga mereka tergantung kepada Tuhan. Kalaupun mereka mengadakan dan sedang mengikuti proses pengobatan, biarlah mereka tidak tergantung kepada pengobatan itu, tetapi mereka menggantungkan hidupnya kepada kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Beri kekuatan dan ajari mereka dalam sakit penyakit yang sedang mereka hadapi itu. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang akan melanjutkan sekolahnya. Tuntun mereka dalam sekolah yang akan mereka pilih, dan melalui pilihan-pilihan sekolah mereka juga mereka akan merasakan tuntunan Tuhan bahwa mereka juga tidak menggantungkan hidupnya terhadap pengetahuan mereka sendiri. Semua umat-Mu yang percaya kepadamu, semua umat-Mu yang datang kepadamu, semua hamba-Mu juga yang datang kepadamu, biarlah kami menggantungkan hidup kami kepada pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah kepadamu. Amin. Kita bernyanyi.
Saudara-saudara, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menyediakan bekal hidup Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan mengasihani engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, Perhalado di sini berfoto. Perhalado. Ikut juga. Ayo, buat jaraknya nak. Ada jarak. Buat jaraknya nak. Ya. Yang di sana sebagian. Kristus
Yesus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku Akbar.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya